Assalamualaikum teman-teman semua. Nah, ini dia menu masakan untuk sore hari ini. Saya akan masak pindang tongkol potong. Ini saya beli dari pasar 2 hari yang lalu ya. Jadi langsung saya masukkan ke dalam freezer biar awet. Jadi nggak cepet basi. Jadi kelihatan kan sama teman-teman juga ini ada bulir-bulir esnya. Dan untuk bumbunya ini cukup mudah dan simpel ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat sudah saya siapkan ada daun bawang, ada cabai hijau, bawang merah, bawang putih, tomat dan cabai keriting merah. Selanjutnya ini akan saya iris-iris. Jadi di sini saya hanya pakai bumbu iris saja. Sebenarnya banyak ragam masak pindang tongkol ini. Ada yang dimasak dengan bumbu balado atau digoreng. Dan untuk menu sebelumnya saya juga pernah masak pindang tongkol ini dengan resep yang berbeda. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Kalau teman-teman suka pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit. Dan untuk resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Menu masakan yang memakai bumbu iris ini lumayan ribet juga sih sebenarnya. Soalnya kan harus dipersiapkan terlebih dahulu, walaupun nanti masaknya itu cuma sebentar ya, cuma dioseng-oseng doang. Nah, ini udah selesai semua. Selanjutnya kita akan siapkan. Ini saya sudah siapkan wajan dengan menambahkan 2 sendok makan margarin. Jadi di sini saya tidak pakai minyak goreng. Selanjutnya kita tumis bawang merah bawang putihnya sampai harum dan layu. Tidak lupa saya juga menambahkan air secukupnya. Selanjutnya kita kasih bumbu terlebih dahulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ikan pindangnya. Bumbunya seperti biasa aja yang sehari-hari kita pakai kalau masak, yaitu garam, gula pasir, mecin kalau suka atau bisa diganti dengan kaldu jamur dan kaldu bubuk. Tidak lupa saya juga menambahkan sedikit gula merah biar ada ciri khas rasanya dan warnanya biar agak berubah kecoklatan. Kemudian masukkan irisan cabai hijau dan cabai merahnya. Setelah cabai hijau dan cabai merahnya agak layu, terakhir masukkan irisan daun bawang dan tomatnya. Ini dimasaknya sebentar aja ya, cuma dioseng-oseng seperti ini. Dikira-kira aja sampai bumbunya meresap. Nah, ini sepertinya udah mateng, bumbunya udah meresap. Kemudian kita akan plating di wadah. Ini cukup menggiurkan, dimakan pakai nasi anget. Wih, pedo erom banget pokoknya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman menyukainya. Nah, ini dia menu untuk hari ini. Saya akan mengolah ikan. Ini rasanya benar-benar renyah, empuk dan gurih. Untuk ikannya di sini saya pakai jenis ikan kerapu. Ini ikan kerapunya lumayan besar, jadi sudah saya potong-potong seperti ini, dipotong dadu. Untuk jenis ikannya teman-teman boleh pakai jenis ikan apa aja. Selanjutnya ini akan saya marinasi dengan menambahkan lada bubuk dan kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk biar tercampur rata semuanya. Kemudian ini akan saya sisihkan dan akan saya diamkan terlebih dahulu biar bumbunya meresap selama kurang lebih 10 menit. Ya teman-teman, kalau kebetulan video saya mampir di beranda teman-teman, jangan lupa untuk mampir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Untuk bahan tambahannya di sini saya pakai 2 butir telur, tapi ini sebenarnya opsional ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Ini bisa pakai 3 butir atau 4 butir telur. Untuk menambah rasa biar ikannya hasilnya enak dan gurih, saya menambahkan setengah sendok garam dan 1 saset kaldu bubuk. Ini dikocok lepas sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan juga 4 sendok makan muncung tepung maizena. Tapi yang opsional ya teman-teman, bisa juga pakai tepung tapioka, jadi nggak harus tepung maizena. Ini diaduk sampai larut, sampai tidak ada gumpalan-gumpalan tepungnya. Untuk adonan telurnya ini saya nggak pakai air ya teman-teman, jadi cukup basah sama telurnya saja. Dan untuk resep selengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Kita siapkan terlebih dahulu minyak gorengnya. Ini minyak gorengnya secukupnya saja.
Sebenarnya olahan ikan seperti ini merupakan favorit keluarga teman-teman, soalnya ini selain dimakan digadoin bisa juga sebagai lauk nasi. Kita masukin sebagian dulu ikan yang sudah dimarinasi ke dalam campuran telur dan tepung maizenanya. Ini diaduk-aduk sampai rata. Setelah minyaknya panas kemudian kita goreng. Untuk mencelupkan adonannya saya sengaja pakai sendok garpu. Kalau teman-teman punya capitan bisa juga pakai capitan. Jadi senempelnya tepung ke ikan ya teman-teman. Jadi gak dicelupin sama tepungnya. Ini juga udah kelihatan nih, udah tebal. Tapi ini benar-benar empuk ya teman-teman. Walaupun ini kulitnya tebal kayak gini, ini rasanya itu renyah dan empuk. Ini digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini nih. Ini sepertinya udah mateng nih. Kemudian ini akan saya angkat lalu tiriskan. Selanjutnya ini akan saya plating di wadah. Jangan lupa untuk digoreng selanjutnya ya teman-teman. Kita siapkan wadah. Dan untuk toppingnya di sini saya menambahkan taburan cabai keriting ya teman-teman. Ini opsional. Ini bisa dimakan langsung sama cabai keritingnya atau langsung digadoin. Enak banget teman-teman. Ini bener-bener pedo elom banget. Pokoknya teman-teman bisa coba di rumah. Ini dia menu untuk hari ini. Saya akan masak balakutak. Ini balakutaknya sudah saya bersihin, punggungnya udah dicopotin dan tinta hitamnya udah dibuang juga. Soalnya saya nggak pakai tinta hitam. Ini sudah saya kasih jeruk nipis juga. Untuk mengurangi kadar airnya, ini akan saya goreng terlebih dahulu. Tapi ini digorengnya sebentar saja. Ya teman-teman, kalau kebetulan pedo saya mampir di beranda teman-teman, jangan lupa untuk mampir ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Untuk menggoreng balakutak ini jangan terlalu lama, nanti hasilnya akan alot. Cukup segini aja. Kemudian ini angkat dan tiriskan. Lanjutkan sampai selesai ya. Sambil nunggu balakutaknya selesai digoreng, kita ke bumbu terlebih dahulu. Ini sudah saya siapkan. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terasi, serai atau serai, cabai keriting merah, cabai besar atau cabai tanjung, tomat, dan bumbu aromatiknya ada daun salam dan daun jeruk. Ini akan saya blender kecuali serai, daun salam, daun jeruk, juga tomat. Dan hasilnya seperti ini. Sebenarnya sih ini terlalu halus ya teman-teman. Harusnya pakai chopper, jadi hasilnya itu agak kasar. Untuk tomatnya sengaja nggak saya blender, cukup dipotong-potong dadu seperti ini saja. Dan untuk bumbu penyedapnya nanti sambil berjalan aja ya. Jangan lupa untuk nonton terus. Sambil nonton bisa dilihat resep selengkapnya di kolom deskripsi. Kemudian ini bumbu halusnya akan saya tumis terlebih dahulu dengan menambahkan minyak goreng secukupnya. Ini tumis sampai harum dan matang. Tidak lupa cemplungin juga irisan tomat yang sudah tadi dipotong dadu. Ini kenapa terakhir dikasih tomatnya ya teman-teman, gak sekalian di blender. Soalnya kalau tomat itu cepat hancur, cukup dibejek-bejek seperti ini, ditumis seperti ini juga, nanti akan cepat larut. Selain bikin sambal balakutak, saya juga pernah bikin sambal kerang. Enak banget teman-teman. Yang belum saya coba itu sambal cumi, nanti ya di video selanjutnya. Kemudian masukkan juga bumbu aromatiknya, yaitu 2 serai, 3 lembar daun salam, dan 5 lembar daun jeruk. Saya juga menambahkan terasi ya sedikit saja. Ini terasinya udah matang. Kemudian tambahkan juga bumbu penyedapnya, yaitu 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk. Saya juga menambahkan 1 sendok teh mecin. Kalau suka ya, kalau nggak suka boleh di skip. Untuk masalah rasa kembali ke selera masing-masing ya, disesuaikan saja. Bumbunya sepertinya udah mateng. Selanjutnya kita akan masukkan balakutak yang sudah tadi digoreng. Ini dimasaknya sebentar saja, soalnya kalau kelamaan nanti takutnya alot. Cukup digongseng-gongseng seperti ini. Wah, dari penampilannya ini cukup menarik dan bikin selera makan meningkat pedo elom banget pokoknya. Selanjutnya kita plating di wadah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga teman-teman menyukainya dan mencobanya ya.
Hari ini saya akan masak menu makanan yang sederhana, ekonomis, dan bikin nikmat makan. Ini ada ikan asin pedas sebanyak 6 ekor. Ini sudah saya cuci. Selanjutnya ini akan digoreng sampai kering. Sambil menunggu ikan asinnya matang, kita siapkan terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Di sini saya sudah sudah saya kupas-kupasin, yaitu ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 buah tomat, 10 buah cabai keriting merah, 2 batang daun bawang. Kalau teman-teman suka pedas, bisa menambahkan dengan cabai rawit. Teman-teman, kalau kebetulan video saya mampir di beranda YouTube teman-teman, jangan lupa untuk mampir ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Walaupun hanya pakai bumbu iris, menu masakan ikan asin seperti ini benar-benar enak banget dan bikin nikmat makan, bikin boros nasi kalau menurut saya sih. Soalnya kalau makan sama ikan asin itu benar-benar nikmat banget. Apalagi kalau nasinya itu pakai nasi lewat P2R banget pokoknya. Nah, ini udah selesai semua diiris-iris seperti ini. Kita kembali ke ikan asin yang tadi digoreng. Setelah udah mateng, kemudian kita angkat. Ini sudah selesai semua digoreng ya teman-teman. Kita siapkan di wajan yang baru. Kita tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya. Kalau di daerah saya masak ikan asin seperti ini biasanya namanya itu tuum peda ya. Ini udah tersedia di rumah makan Sunda. Ini kalau dijual itu harganya lumayan juga ya teman-teman. Kalau nggak salah satu ekornya itu 10.000. Ini udah ditumis ya bawang merah, bawang putih serta cabai keriting merah, tomat. Tidak lupa saya juga menambahkan kurang lebih setengah gelas air putih. Untuk bumbunya saya hanya menambahkan 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh Royco atau kaldu bubuk, setengah sendok teh mecin. Di sini saya tidak pakai garam ya teman-teman, soalnya ini udah asin biasanya dari ikannya. Setelah itu masukkan terakhir ya daun bawang. Ini cukup digongseng-gongseng seperti ini. Kalau udah setengah matang, kemudian ini diguyur di atas ikan asinnya. Soalnya ini ikan asinnya itu empuk banget, jadi nggak saya celupin dulu ke wajannya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita sajikan dengan nasi hangat. Nah, itu dia teman-teman resep-resep masakan yang berbahan dasar ikan. Semoga teman-teman menyukainya dan mencobanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.